Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rumi Bercerita. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan beriman. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan maghfirah, kita semua berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah 185. Membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. 2. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baik zikir, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad nomor 16994 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. 3. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baik syafaat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. 4. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amalan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Aku tidak mengatakan, alif lam mim, satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2910. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dengan demikian, membaca Al-Quran adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan meraih ridhanya. Namun, bagaimana cara agar kita bisa membaca Al-Quran dengan optimal dan menghatamkannya di bulan Ramadan? Berikut adalah beberapa tips dan trik yang bisa kita lakukan. 1. Membuat niat yang kuat dan ikhlas. Niat adalah pondasi dari segala amal. Tanpa niat yang kuat dan ikhlas, kita tidak akan bisa konsisten dan fokus dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus menanamkan niat yang kuat dan ikhlas di hati kita, bahwa kita membaca Al-Quran untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan untuk pamer atau riya. Kita juga harus memohon bantuan dan taufik dari Allah Ta'ala agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. 2. Membuat target dan jadwal yang realistis. Target dan jadwal adalah alat untuk mengukur dan mengatur kemajuan kita dalam membaca Al-Quran. Tanpa target dan jadwal yang jelas, kita akan mudah terlena dan terlambat dalam menghatamkan Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus membuat target dan jadwal yang realistis, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan kita. Misalnya, kita menargetkan untuk menghatamkan Al-Quran 3 kali di bulan Ramadan. Maka, kita harus membaca Al-Quran sebanyak 3 juz per hari. Kita bisa membagi jadwal membaca Al-Quran menjadi beberapa sesi, misalnya 1 juz setelah salat subuh, 1 juz setelah salat zuhur, dan 1 juz setelah salat asyar. Atau, kita bisa menyesuaikan jadwal membaca Al-Quran dengan waktu luang dan kondisi kita masing-masing. 3. Mencari waktu dan tempat yang tenang dan nyaman. Waktu dan tempat adalah faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran di waktu dan tempat yang bising, ramai, atau mengganggu, kita akan sulit untuk khusyuk dan fokus. Sebaliknya, jika kita membaca Al-Quran di waktu dan tempat yang tenang, nyaman, dan bersih, kita akan mudah untuk khusyuk dan fokus. Oleh karena itu, kita harus mencari waktu dan tempat yang tenang dan nyaman untuk membaca Al-Quran, misalnya di masjid, di kamar, atau di taman. Kita juga harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, seperti handphone, televisi, atau media sosial. 4. Membaca Al-Quran dengan tartil, tajwid, dan tadabur. Tartil, tajwid,
dan tadabur adalah cara yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran. Tartil berarti membaca Al-Quran dengan pelan, jelas, dan teratur. Tajwid berarti membaca Al-Quran dengan mengikuti aturan-aturan bacaan yang benar. Tadabur berarti membaca Al-Quran dengan memahami makna, hikmah, dan pesan-pesannya. Dengan membaca Al-Quran dengan tartil, tajwid, dan tadabur, kita akan mendapatkan keindahan, keberkahan, dan keajaiban Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, yaitu, orang-orang yang kami berikan kitab, Al-Quran, kepadanya, mereka membacanya sebagaimana hak tilawahnya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah 121. 5. Membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan indah. Suara yang merdu dan indah adalah salah satu cara untuk menarik hati dan jiwa kita untuk membaca Al-Quran. Suara yang merdu dan indah juga akan membuat kita lebih khusyuk dan menikmati bacaan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1464, An-Nasai nomor 1039, dan lainnya. 6. Membaca Al-Quran dengan berjamaah atau berpasangan. Berjamaah atau berpasangan adalah salah satu cara untuk saling menguatkan dan memotivasi kita dalam membaca Al-Quran. Berjamaah atau berpasangan juga akan membuat kita lebih semangat dan tidak mudah bosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi rahmat, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Demikianlah beberapa tips dan trik yang bisa kita lakukan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga dengan mengamalkannya, kita bisa meraih keutamaan dan keajaiban Al-Quran, serta mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin. Demikianlah tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.